Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesti, mahasiswa ITBM Wakatobi, Prodi TI Angkatan 5 dengan NIM 224572010063. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah UI Design dengan judul Sistem Informasi Pesona Wakatobi. Berikut video penjelasannya. Baik, pada tahapan awal pembuatan sistem, saya terlebih dahulu membuat folder proyek dengan nama Pesona Wakatobi. Folder ini digunakan sebagai tempat penyimpanan seluruh file yang dibutuhkan dalam pengembangan website. Setelah folder selesai dibuat, saya membuka aplikasi Visual Studio Code sebagai media untuk menulis dan mengelola kode program. Selanjutnya, saya membuka folder Pesona Wakatobi yang telah dibuat sebelumnya melalui Visual Studio Code agar seluruh file proyek dapat dikelola dengan mudah. Mari kita buka file, open folder. Kita cari nama folder yang kita buat tadi, Pesona Wakatobi, select folder. Maka akan muncul nama folder yang telah kita buat tadi, yaitu Pesona Wakatobi. Di dalam folder proyek tersebut, saya membuat beberapa file pendukung, yaitu ada index.html yang berfungsi untuk membuat struktur dan isi website, file CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain website, JavaScript yang digunakan untuk menambahkan fungsi dan interaksi pada website. Selain itu, saya juga membuat folder image yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh gambar destinasi wisata yang ditampilkan di dalam website nanti. Sebelum memulai proses pengkodean atau coding, saya terlebih dahulu telah menyiapkan dan mengumpulkan kode program yang akan digunakan. Setelah itu, kode tersebut saya salin dan tempelkan ke dalam file-file ini, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mari kita buka. Setelah membuat file HTML ini, saya mulai menyusun struktur website menggunakan beberapa bagian utama atau section yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian pertama ada header. Pada bagian ini, saya membuat judul website, yaitu Pesona Wakatobi. Di sini dapat dilihat tulisannya. Dan menu navigasi yang terdiri dari beranda, tentang, wisata, galeri, dan kontak. Selanjutnya terdapat bagian home atau hero section. Pada bagian ini ditampilkan judul utama, yaitu Pesona Wakatobi, deskripsi singkat mengenai Wakatobi. Di sini surga bahari Indonesia yang terkenal dengan keindahan bawah laut, tombol jelajah sekarang, serta gambar utama yang berfungsi menarik perhatian pengunjung ketika pertama kali membuka website. Ini adalah gambar utamanya. Setelah itu terdapat tentang Wakatobi. Section ini berisi informasi singkat mengenai Wakatobi sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di Indonesia yang terkenal dengan keindahan terumbu karang pantai dan budaya masyarakatnya. Ini adalah deskripsi dari tentang. Bagian berikutnya ada destinasi wisata. Pada section ini, saya menampilkan berbagai objek wisata yang dibagi berdasarkan 4 pulau utama di Wakatobi, yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Pada setiap pulau terdapat beberapa card atau kartu informasi wisata. Setiap card terdiri dari gambar destinasi, nama tempat wisata, serta deskripsi singkat mengenai wisata tersebut. Penggunaan card bertujuan agar informasi lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pengunjung. Selanjutnya, terdapat bagian galeri. Pada section ini, saya menampilkan kumpulan foto destinasi wisata yang telah disusun menggunakan sistem grid. Tujuannya adalah agar pengunjung dapat melihat berbagai keindahan
Wakatobi secara visual melalui dokumentasi gambar. Kemudian terdapat bagian hubungi kami atau kontak us. Pada bagian ini saya membuat form yang terdiri dari nama lengkap, email, tulis pesan Anda. Form ini berfungsi sebagai media komunikasi antara pengunjung website dan pengelola website. Di bagian paling bawah terdapat footer. Footer berisi informasi lengkap, hak cipta atau copyright website Pesona Wakatobi sebagai identitas dan penutup halaman. Setelah menyelesaikan struktur website menggunakan HTML, saya melanjutkan ke tahap desain menggunakan CSS. CSS digunakan untuk mengatur tampilan website agar terlihat lebih menarik, rapi, dan mudah digunakan. Pada bagian awal CSS, saya melakukan reset style untuk menghilangkan pengaturan bawaan browser dan mengatur jenis font yang digunakan pada website. Selanjutnya, saya mendesain header dan menu navigasi dengan warna biru sebagai identitas website. Header juga dibuat tetap berada di bagian atas saat halaman digulir. Lanjut pada bagian hero section. Saya mengatur tata letak teks dan gambar serta menampilkan background gradasi warna agar tampilan halaman utama lebih menarik. Beberapa hero section di sini ada hero content, hero text. Hero text dikasih warna putih, hero text button biru dan putih, hero image di bagian tengah. Pada bagian card destinasi menggunakan CSS grid. Setiap card diberikan gambar bayangan, sudut melengkung, dan efek hover sehingga terlihat lebih modern dan interaktif. Bagian galeri, saya menggunakan sistem grid agar foto-foto wisata tersusun rapi serta menambahkan efek zoom saat gambar disentuh oleh kursor. Selanjutnya, saya mendesain form kontak dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan oleh pengunjung. Ini adalah bagian formnya, ada form input dan form button. Terakhir, saya menambahkan fitur responsif menggunakan media query agar website dapat menyesuaikan tampilan pada berbagai ukuran layar, baik komputer maupun smartphone. Dengan CSS, tampilan website Pesona Wakatobi menjadi lebih menarik, terstruktur, dan nyaman digunakan oleh pengunjung. Setelah selesai CSS, saya menambahkan JavaScript untuk memberikan fungsi interaktif pada website. Mari kita buka. Pada bagian pertama, saya membuat fungsi scroll to section. Fungsi ini digunakan pada tombol jelajah sekarang yang terdapat di halaman utama. Ketika tombol tersebut diklik, halaman akan otomatis berpindah ke bagian tentang Wakatobi dengan efek pergerakan yang halus atau smooth scroll. Selanjutnya, saya menggunakan event listener di sini untuk mendeteksi aktivitas scroll pada bagian website. Fungsi ini digunakan untuk mengubah warna header secara otomatis ketika pengguna menggulir halaman. Saat halaman digulir lebih dari 50 piksel, warna header akan berubah menjadi biru tua. Di sini akan berubah menjadi biru tua. Sedangkan ketika pengguna kembali ke bagian atas halaman, warna header akan kembali ke warna biru semula. Sini akan menjadi biru muda. Dengan menambahkan JavaScript, website menjadi lebih interaktif dan memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pengguna saat menjelajahi informasi wisata yang tersedia. Baik, untuk menjalankan website, saya menggunakan fitur Go Live yang terdapat pada bagian bawah Visual Studio Code ini di sini. Fitur ini digunakan untuk membuka website secara langsung melalui browser sehingga hasil dari kode yang telah dibuat tadi dapat ditampilkan dan diuji. Mari kita klik. Setelah tombol Go Live diklik, website akan terbuka secara otomatis pada browser. Ini adalah tampilannya. Pada tahapan ini, saya akan melakukan pengecekan terhadap seluruh fitur yang telah kita buat tadi, mulai dari menu navigasi, tampilan halaman utama, halaman tentang, destinasi wisata, galeri, hingga halaman kontak. Pada tahapan ini,
saya akan menjelaskan letak penggunaan HTML, CSS, dan JavaScript pada website yang telah kita buka ini. Pertama ada HTML, digunakan untuk membuat struktur atau kerangka website. Contohnya pada bagian header, terdapat menu navigasi yang berisi beranda, tentang, wisata, galeri, dan kontak. Selain itu, bagian hero section yang menampilkan judul Pesona Wakatobi. Di sini judul besarnya, judul besar sistem kita. Deskripsi singkat ini terdapat di bagian bawah judul. Tombol jelajah sekarang. Nanti kita akan mencoba mengklik tombol ini. Serta gambar utama juga dibuat menggunakan HTML ini. Coba kita klik. Begitu pula dengan bagian destinasi wisata Wakatobi yang telah kita buat di bagian HTML. Di sini ada galeri foto, form kontak, dan footer yang semuanya disusun menggunakan struktur HTML. Ini galeri dan form kontak. Kemudian CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan website agar lebih menarik, contohnya warna biru pada bagian header atau background gradasi pada halaman utama ini. Ini adalah contoh penggunaan dari CSS yang menambah tampilan warna, ukuran, dan posisi gambar ini diatur di dalam CSS. Kemudian desain dari destinasi wisata ini merupakan bagian dari CSS. Efek bayangan pada gambar serta tampilan galeri foto yang tersusun rapi ini. Ini adalah galeri foto yang tersusun rapi, merupakan hasil pengaturan menggunakan CSS. Yang ketiga ada JavaScript. JavaScript di sini digunakan untuk menambahkan fungsi interaktif pada website. Contohnya di bagian beranda, di bagian tombol jelajah sekarang, ketika diklik, halaman akan otomatis berpindah ke bagian tentang. Dengan efek scroll yang halus. Selain itu, JavaScript juga digunakan untuk mengubah warna header ketika pengguna menggulir ke halaman bawah. Coba kita gulir ke halaman bawah, maka dia akan berubah warna menjadi warna abu-abu. Ini adalah bagian dari penggunaan JavaScript, membuat tombol scrolling yang lebih halus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa HTML berfungsi sebagai pembuat struktur website, CSS berfungsi mempercantik tampilan, dan JavaScript berfungsi menambahkan interaksi sehingga website menjadi lebih menarik dan nyaman digunakan. Demikianlah presentase yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.